Selanjutnya kita masuk ke sesi pembuka sambutan kedua dari Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Resto, sekaligus membuka acara. Kami persilakan, Prof. Terima kasih Pak Armin Lawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, bergabung bersama kita juga Bapak Wakil Rektor 4 Profesor Nasrum, Bapak Dekan Fakultas MIPA, Ketua Prodi Ilmu Komputer Fakultas MIPA, para dosen yang bergabung pada webinar ini, para pembicara yang saya lihat cukup banyak, ada 12 orang dari alumni ilmu komputer dan kimia, dan kelihatannya memang semuanya berasal dari MIPA, dan tentu moderator yang Bapak Dr. Armin Lawi yang memang secara kontinu itu mempunyai kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi mahasiswa kita untuk melakukan exposure internasional khususnya di Jepang. Para peserta webinar yang saya hormati, pertama-tama tentu kami selaku pimpinan universitas sangat mengapresiasi webinar ini, karena kami tahu bahwa dengan webinar ini sebenarnya ingin berupaya untuk memberikan informasi yang bagus bagi para mahasiswa dan juga alumni untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk bisa melanjutkan studi atau juga bisa melakukan semacam pertukaran mahasiswa atau credit earning di Jepang. Tentu ini hal yang merupakan sangat baik sekali, karena kita tahu bahwa studi di Jepang saya kira ini bukan hal yang sesuatu yang memang menjadi kebutuhan kita, karena kita tahu bahwa Jepang itu adalah negara yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju. Kemudian banyak perguruan tinggi di Jepang itu yang masuk dalam top 100 world class university. Di Jepang juga saya kira kita banyak harus belajar tentang bagaimana membangun karakter yang didasarkan budaya lokal masyarakat, dan juga kita harus mengikuti bagaimana karakter orang Jepang dalam hal bekerja dengan etos kerja yang tinggi, kemudian inovasi dan kreativitas yang tinggi. Dan juga tentu yang tidak kalah penting, studi di Jepang itu kita juga akan menikmati begitu banyak keindahan-keindahan alam di Jepang yang itu juga merupakan daya tarik. Sehingga saya kira topik yang diambil pada kesempatan ini, Pursue Your IT Degree in Jepang, peluang, tantangan, dan asiknya kuliah di Jepang, saya kira ini sangat tepat sekali, terkhusus bagi adik-adik mahasiswa dan juga alumni yang punya keinginan-keinginan besar untuk melanjutkan studi. Jepang memang saya kira memberikan peluang yang besar bagi calon-calon mahasiswa untuk bisa studi di Jepang. Berbagai fasilitasi melalui beasiswa baik dari pemerintah Jepang, kemudian pemerintah kita, Indonesia, dan juga kerjasama antar universitas, termasuk Unhas dengan beberapa kerjasama perguruan tinggi di Jepang, itu juga merupakan peluang yang sangat besar untuk bisa digunakan dalam rangka studi Jepang. Tentu tantangannya juga akan ada, karena ya seperti yang dikatakan tadi Pak Dekan, bahwa ya kita akan mengalami paling tidak sedikit shock culture, karena kita harus menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di Jepang. Dan saya kira memang kita harus mengadop budaya-budaya yang positif dari Jepang
bekal bagi kita kalau kita studi di Jepang. Dan tentu saya kira rata-rata orang kuliah di Jepang ini sangat menikmati kuliah di Jepang karena banyak hal yang bisa didapatkan dari studi yang dilaksanakan di Jepang. Tentu Unhas ini sangat menjadi pertimbangan utama karena kalau kita lihat sumber daya di Unhas, khususnya dosen, kalau kita lihat persentase dosen yang sekolah di luar negeri, maka sekolah di Jepang itu yang memiliki persentase yang tertinggi di Unhas. Karena hampir di seluruh program studi, seluruh fakultas, departemen itu banyak teman-teman yang penyelesaian studinya itu diambil di Jepang, sehingga sangat banyak sekali Universitas Hasanuddin itu bekerja sama dengan universitas-universitas Jepang karena kita punya alumni, kita punya dosen yang alumni dari Jepang, dan ini juga terus membangun komunikasi-komunikasi yang intensif dalam rangka tetap berusaha untuk bekerja sama dalam bidang-bidang tridharma yang kita miliki. Kita juga tentu sangat mengapresiasi program studi ilmu komputer MIPA ini karena program studi ini sebenarnya program studi yang belum tua dibanding program studi yang lain, tetapi program studi ini sudah menjadi pilihan utama dari mahasiswa. Karena kalau kita lihat dari peminat pada tahun ini saja 2020 ini program studi ilmu komputer itu peminat ke-13 dari 63 program studi yang terbanyak di Unhas. Dan kalau kita lihat dari tingkat keketatan dari peminat ilmu komputer ini, itu keketatannya itu hampir 1:20. Artinya kalau masuk di ilmu komputer Unhas, itu harus paling tidak hampir sekitar 20 orang yang harus dikalahkan untuk bisa mendapat kuota. Sehingga memang ini pendidikan ilmu komputer ini saat ini memang adalah pendidikan yang menjadi idola dari para calon-calon mahasiswa. Sehingga adik-adik yang sekarang kuliah di ilmu komputer baik di Unhas maupun di perguruan tinggi lain tentu harus bisa memanfaatkan peluang kuliah di ilmu komputer ini dengan baik. Sehingga tentu diharapkan bahwa dengan adanya webinar ini itu harus betul-betul memanfaatkan peluang-peluang yang untuk bisa mengenyam pendidikan IT di Jepang. Dan saya kira pengalaman dari para pembicara sebentar adik-adik kita ini akan sangat berarti bagi kita semua. Bagi Unhas saya kira ini juga memang program-program bagaimana kita mengembangkan kerjasama antar perguruan tinggi Unhas dengan di Jepang itu merupakan program prioritas yang selalu setiap saat Pak WR4 itu selalu mendorong program-program studi untuk tetap aktif bekerja sama, terutama dalam rangka kita membangun kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, bahkan juga dalam bidang pengabdian masyarakat. Oleh karena itu saya kira pada kesempatan ini kami juga mengharapkan bahwa dalam webinar ini betul-betul bisa terjadi interaksi yang sangat bagus antara para pemateri dan juga pengalaman-pengalaman dari dosennya, baik Pak WR4, Pak Dekan, dan juga dosen-dosen lainnya yang juga pernah mengikuti pendidikan di Jepang. Ini sangat penting sekali. Dan yang paling penting tentu bagi Unhas adalah kita berharap Pak Armin kegiatan ini betul-betul bisa kita menjadikan jembatan untuk membangun kolaborasi yang lebih bagus lagi dengan perguruan tinggi Jepang, sehingga memang program yang kita akan kembangkan dengan merespon kebijakan Menteri dalam hal ini Merdeka Belajar itu betul-betul kita bisa laksanakan dengan baik, karena kita Unhas membuat kebijakan nantinya bahwa Merdeka Belajar itu kita tidak hanya fokuskan di dalam negeri. Orang mengambil kredit yang
bisa sampai 20 SKS, itu tidak harus di perguruan tinggi di luar negeri, tapi juga kita harus di perguruan tinggi di dalam negeri, harus juga di luar negeri. Apalagi sekarang kita juga sudah mengembangkan ada 10 program studi yang kelas internasional. Kita berharap nanti ya mungkin barangkali ilmu komputer ini menjadi cikal bakal menjadi kelas internasional nanti. Kalau sudah punya komunikasi yang baik dengan perguruan tinggi di Jepang, kemudian nanti ya kelas internasionalnya tidak akan sulit lagi untuk merealisasikan salah satu persyaratan kelas internasional itu adalah exposure internasional, karena memang itu sudah berjalan, sehingga saya kira ini sangat penting sekali. Dan tentu saya mengapresiasi para pembicara adik-adik kita ini yang telah mengikuti pendidikan doktor atau yang sementara mengikuti pendidikan doktor dan magister di Jepang. Dan ini mudah-mudahan adik-adik kita ini betul-betul memberikan informasi yang bermanfaat bagi para peserta webinar, sehingga antusiasme dari para mahasiswa dan alumni pada berbagai bidang untuk bisa ikut memanfaatkan peluang untuk bisa bekerja, melanjutkan studi di Jepang di berbagai pendidikan atau universitas di Jepang. Oleh karena itu, sekali lagi kami sangat apresiasi kepada program studi ilmu komputer, Departemen Matematik dan Fakultas MIPA atas pelaksanaan webinar ini, dan insya Allah pelaksanaan ini akan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar Pursue Your IT Degree in Japan saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak WR1 atas sambutan, arahan dan juga